Salam sehat, salam bebas corona. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mitos-mitos tentang madu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang kita ada beberapa jenis madu. Ini madu karet, ini madu randu. Dan kemudian ini madu yang baru panen. Ini yang madu dibiarkan lama di sarangnya selama 5 tahun ya. Nah, ini madu yang akan siap kita sajikan untuk diminum ya. Jadi yang pertama begini, Pak, madu itu bikin diabetes karena manis. Saya jawab belum tentu. Karena madu itu gulanya alami. Nah, ngomong soal gula, yang gula pasir yang Anda minum itu kan dari gula tebu. Sama, itu juga alami sebenarnya. Gula tebu itu kalau dirinci di laboratorium itu banyak yang namanya sukrosa ya, dan glukosa. Nah, kemudian sebagian fruktosa. Saya tidak akan jelaskan terlalu jelimet supaya Anda itu gampang mencernanya. Nah, ingat, gula pasir itu juga alami dari tebu ya. Jangan bilang gula pasir itu bahan kimia, tidak ya. Itu mitos yang keliru. Kemudian madu apakah menyebabkan diabetes, Pak? Tidak. Karena madu itu juga alami dari lebah. Nah, madu jenisnya bermacam-macam. Ada madu jenis randu, juga ada madu jenis karet ya. Nah, kadar gulanya itu juga macam-macam. Namun yang sering kali kita pakai adalah madu jenis randu dan jenis bunga karet. Karena apa? Satu, khasiatnya, kedua, unsur fruktosanya itu lebih tinggi. Jadi kadar gula itu macam-macam kalau dirinci. Yang menyebabkan gula darah naik itu biasanya sukrosa. Yang menyebabkan gula darah naik itu yang namanya gula varian sukrosa dan glukosa. Jadi semakin banyak fruktosanya di dalam madu itu semakin aman. Karena apa? Begitu kita konsumsi langsung terserap menjadi energi, tidak mengendap ya. Nah, itu makanya saya akan jawab, madu penyebab diabetes belum tentu. Kecuali kita minum madu setengah botol langsung semuanya, itu pasti setiap hari ya pasti ya diabetes ya. Nggak usah ditanya itu. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, mitosnya kalau madu asli itu nggak dirubung semut. Nggak juga ya. Ilmiahnya bagaimana? Gampang-gampangannya begini, Pak, kalau gula pasir kok dirubung semut? Karena unsur sukrosanya dia tinggi. Kemudian tidak ada unsur zat-zat lain yang dimana semut itu nggak suka. Kalau madu ada beberapa jenis yang semut itu nggak suka. Terutama madu yang jenis tradisional dan kemudian meresnya itu masih pakai tangan. Sehingga ini kan ada fermentasi. Nah, dimana fermentasi itu menyebabkan sukrosa terpecah menjadi yang namanya alkohol. Nah, semut minum alkohol mati. Itu makanya semut tidak mau merubung madu jenis itu. Nah, jenis yang randu dan jenis yang bunga karet juga semut enggan untuk merubung. Tapi tetap kadang ada semutnya. Nggak bisa disalahkan. Pak, ada semutnya berarti madunya ada gula pasir yang enggak. Ada semutnya berarti namanya manis, lalu semut itu merapat ya. Manisnya itu karena ada sukrosanya, ada glukosanya, tapi rendah. Fruktosanya yang baik untuk tubuh itu fruktosa ya, itu lebih tinggi. Nah, saya jawab, dirubung tidak dirubung itu tidak bisa menentukan madu itu asli atau tidak. Justru yang tidak dirubung kebanyakan itu ya, mohon maaf, itu biasanya ada bahan kimianya, ada alkoholnya karena terfermentasi, kemudian bisa jadi ada esennya ya. Kan sekarang di luaran banyak yang jual esen ya, itu macam-macam. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, Pak, madu itu kalau asli apakah harus hitam? Tidak. Jadi yang baru panen itu pasti lebih cerah dan lebih warnanya kekuning-kuningan. Itu baru panen ya. Dan kadar airnya masih lebih tinggi. Berapa kadar airnya? Kurang lebih 20-24% ya. Nah, kemudian madu yang dibiarkan lama 5 tahun di sarangnya otomatis
kadar airnya lebih rendah. Berapa Pak? Di bawah 20%. Jadi kadar air dan waktu panennya kapan, berapa tahun dibiarkan, itu mempengaruhi kekentalan sama keenceran. Jadi nggak pasti kalau hitam, pekat, kental itu asli, enggak. Semuanya asli ya. Kemudian nggak pasti kalau encer, wah berarti tambahi air Pak, enggak juga ya. Jadi kadar air itu sudah alami, sudah dari alam. Lebah juga butuh minum ya untuk perkembangbiakannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mitos-mitosnya yang seringkali saya ditanya, kalau dalam diet apakah boleh Pak minum madu? Ya boleh, asal ada takarannya gitu ya. Nah, tapi tingkat kenyamanannya itu bisa Anda pilih madu jenis apa, khasiatnya apa, macam-macam. Misalnya madu jenis randu, khasiatnya ada anti kankernya, meningkatkan imun tubuh, mengatasi diare misalnya. Kemudian membantu pemulihan dalam tipes dan demam berdarah. Kemudian yang madu jenis karet itu fungsinya apa? Madu jenis karet fungsinya lebih untuk meningkatkan rasa kenyang ya. Kemudian mencegah hepatitis, untuk kesehatan liver. Itu macam-macam ya. Untuk kewanitaan itu juga bisa. Nah, coba sekarang kita akan kasih lihat yang madu jenis randu. Kekentalannya bagaimana yang baru dipanen? Tentunya dia lebih encer ya daripada yang sudah dibiarkan 5 tahun di sarangnya. Nah, cara minum madu Pak bagaimana? Cara minum madu yang sehat adalah pagi hari bangun tidur 2 sendok makan dicampur air, tentunya dicampur air ya, tidak boleh tidak dicampur air. Jadi 2 sendok makan seperti ini, ditaruh, diaduk ya. Kemudian tinggal airnya juga 200 ml ya. Boleh 150, terserah sesuai dengan selera Anda, dan diaduk. Nah, diaduk dan dirasakan kesegarannya ya. Untuk mencegah corona dan hepatitis. Oke, salam sehat, salam bebas corona.